Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali kajian kita pada tafsir Al-Qurtubi. Kita akan memasuki surah yang baru, yaitu surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Al-Imam rahimahullah wa rahmatullah, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsir ini pada muqaddimah surah ini, Suratul An'am وهي مكية في قول الأكثرين. Jadi surah Al-An'am ini berdasarkan pendapat yang terbanyak dia termasuk surah Makkiyah. Qala Ibnu Abbas wa Qatadah hiya makkiyatun kulluha إلا آيتين منها نزلنا بالمدينة. Abdullah bin Abbas dan Qatadah mengatakan bahwa surah ini Makkiyah kecuali 2 ayat saja yang diturunkan di Madinah. Qauluhu ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. نزلت في مالك ابن الصيف وكعب ابن الأشرف اليهوديين. Jadi firman Allah wa ma qadarullah haqqa qadrih yang terdapat dalam surah Ali Imran ini, kalau kita akan bahas nanti lebih lanjut, itu turun di Madinah, turun kepada 2 orang Yahudi, Ka'ab bin Ashraf dan Malik bin Saif. Rasulullah mengatakan, "Uqtul Ka'ab bin Ashraf, bunuhlah Ka'ab bin Ashraf karena dia menghina Islam." Dia orang Yahudi yang selalu membuat gara-gara
Ya Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Hanya dia terbunuh di bentengnya, kayak benteng Ka'ab bin Ashraf, dekat dengan Masjid Kuba. Puing-puing rumah dan bentengnya masih ada sampai sekarang. Wal ukhra, dan ayat yang lain adalah wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat nazalat fi Thabit bin Qais bin Shammas al-Ansari. Ayat ini diturunkan kepada Thabit bin Qais di Shammas al-Ansari, itu di Madinah. Wa qala Ibnu Jurayj nazalat fi Mu'adz bin Jabal. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman untuk mengajarkan agama kepada penduduk Yaman pada saat itu. Wa qalahu al-Mawardi. Demikian juga Imam Mawardi berpendapat bahwa surah Makkiyah ini surah Al-An'am surah Makkiyah. Wa qala As-Sa'labi, Imam As-Sa'labi mengatakan suratul An'am makkiyatun illa 6 ayatin nazalat fil Madinah. Ada lagi pendapat yang lain mengatakan bahwa surah Al-An'am itu seluruhnya Makkiyah, kecuali ada 6 ayat yang diturunkan di Madinah. Yang pertama yang sudah kita baca tadi, wa ma qadarullah haqqa qadri ila akhir 3 ayat. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum ila akhir 3 ayat. Jadi wa ma qadarullah haqqa qadrihi, dan ayat yang berikutnya. Jadi 3 ayat. Kemudian juga Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum. 3 ayat setelah itu juga Madaniyah. Jadi yang mengatakan ada 6 ayat yang Madaniyah dan Makkiyah yang diturunkan di Madinah. Qala Ibnu Atiyah wa hiya al-ayat al-muhkamat. Ini termasuk ayat-ayat yang muhkamat. Ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat, yang sudah jelas kehujahannya, maknanya jelas. Dari mana imani warahmatullah, mukadimahnya di sini benar panjang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi intinya adalah surah Al-An'am ini secara umum, secara besar termasuk surah Makkiyah, kecuali 2 atau 6 ayat yang disebutkan tadi. Kita masuk kepada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ada beberapa surah yang diawali dengan Alhamdulillah. Di antaranya adalah surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, surah Al-Kahfi, diawali dengan
kata-kata alhamdulillah. Yang alhamdulillah ini maknanya adalah alhamdu ay as-sana'u lillahi wahdah. Alhamdu, puji-pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, kita membaca alhamdulillah rabbil alamin. Ini memiliki makna yang sangat agung sekali, yang sangat tinggi. Yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yastahiqu lis-sana'. As-sana'. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berhak mendapatkan pujian. Limada, kenapa? Ayat berikutnya yang menjelaskan Rabbil alamin. Karena dia adalah Rabb. Rabb di sini artinya Tuhan yang mengatur alam ini, yang menterbiah hamba-hambanya. Sehingga banyak sekali doa para nabi itu menggunakan kata-kata ya Rabb atau Rabbana atau Rabbi. Nabi berdoa dalam surah Al-Furqan ayat 30. Gimana doa? وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Ini adalah ketika Rasul berdoa, ya Rabb, wahai Tuhan. Ini kata Rabb. Jadi disebutkan oleh para ulama kita memiliki dua rahasia. Rahasia yang pertama adalah mengandung keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengatur alam ini yang tidak akan pernah sampai wa ma massana min lughub, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, la ta'khudhu sinatun wa la naum, terus menerus. Inna Allah hayyun la yamut. Allah Tuhan itu tidak akan pernah mati, dia senantiasa hidup. Nah, kemudian yang kedua, kata-kata Rabb itu adalah Inna Allah Subhanahu wa ta'ala yurabbi hadhihi al-ummah atau yurabbi ibadahu al-mu'minin al-khasah minhum al-awliya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan secara khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala lebihkan mereka-mereka ini, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan karomah kemuliaan di dunia ini, dan mengandung penjagaan terhadap sebagian dari hamba-hamba Allah yang ditugaskan untuk membawa risalah, untuk menerjemahkan nilai-nilai langit, nilai-nilai ilahiyah, supaya menjadi nilai-nilai yang bisa dipahami di dunia ini. Dalam hal inilah para Rasul senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna Rabb. Itu yang pertama, kenapa Allah berhak untuk dipuji. Yang kedua adalah dia adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam surah Al-Fatihah. Kenapa Allah berhak dipuji? Karena Allah itu Rahman, memiliki rahmat, dan rahmat Allah ini meliputi seluruh hamba-hambanya, mukminihim wa kafirihim, baik mukmin maupun kafir selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya berhak mendapatkan hak hidup di dunia ini, dan Allah sediakan semua. Makanan-makanan disediakan, baik di daratan, di laut maupun di udara.
Di daratan ada hewan-hewan yang memang halal dimakan. Di laut adalah ikan. Di udara adalah burung-burung. Allah memiliki sifat rahmah. Berhak dipuji. Kemudian Allah memiliki sifat ar-rahim. Yang menyayangi orang-orang yang beriman. Nah, ini sifat rahmah Allah itu meliputi seluruh makhluknya. Tapi ar-rahim khusus bagi orang-orang yang beriman. Karena sifat rahmah itu adalah yang mengasihi, memberi, menganugerahi, mengaruniai hamba-hambanya di dunia ini. Apakah semua orang yang diberi disayangi oleh Allah? Belum tentu. Kalau kita memberi orang, kadang-kadangnya kita karena iba kasihan melihat saya beri. Kenapa Anda memberi orang itu? Apakah ada sayang dengan dia? Belum tentu. Karena saya lihat dia adalah orang yang tidak punya. Apakah betul-betul Anda memberi karena sayangnya Anda kepada dia? Itu belum tentu. Pemberian yang diberikan dengan rasa sayang itu beda dengan pemberian yang diberikan karena iba, karena hanya sekedar untuk berbela-sungkawa. Itu beda dengan pemberian yang diberikan dengan penuh kesayangan. Ini yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berhak dipuji karena Allah memiliki sifat Rahman Rahim. Yang ketiga adalah Allah berhak dipuji karena dia adalah Malik Yaumiddin. Malik, dia menguasai hari pembalasan. Sehingga dia berhak mendapatkan pujian. Sedangkan manusia, kalau manusia dipuji semakin besar kepalanya. Kalau tidak dipuji semakin jadi malas. Jika ada orang memuji semangat, jika tidak ada orang memuji daun mentalnya. Jika ada yang memperhatikan semangat, tapi ketika tidak ada yang memperhatikan tidak semangat. Karena itu dia tidak berhak untuk dipuji. Kalau dipuji bisa diutarakan. Kalau dibiarkan ngamuk-ngamuk. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji karena memiliki sifat-sifat yang begitu sangat banyak sekali. Termasuk juga pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqas samawati wal ardh. Kenapa Allah berhak dipuji? Karena Dia yang menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit 7 lapis. Kalau bumi berapa? 7 apa 1? Ya. 7 lapis juga ya? Ada dalilnya nggak? Ada ya? Pernah baca ya? Kira-kira dalam surah apa? Yang penting dalam Al-Quran aja ini. Surah At-Tolaq. Coba dibuka surah At-Tolaq ya. Surah At-Tolaq itu juz 28. Halaman 559. Ayatnya paling terakhir. Akan dibaca apa ini? Ayat paling terakhir ayat 12. Dibaca ayatnya dan dibaca artinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن
يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ini juga mislahunna. Ini juga berapa? Itu juga. الذي خلق السماوات والأرض أخبر أن قدرته وعلمه وإرادته. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menjelaskan tentang kekuasaannya, kehendaknya, yaitu khalaqa ay ikhtara'a awjada wa ansha wa ibtada. Dia menciptakan langit dan juga bumi. Langit sebagai atapnya, bumi sebagai pijakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala farafa'a as-sama' bi ghairi amadin, dia meninggikan langit tanpa tiang. Wa ja'alaha mustawiyatan min ghairi awdin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya sempurna, tidak ada yang cacat. وَجَعَلَ فِيهَا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَيْنِ. Setelah bumi dan langit diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan penerangnya, matahari dan bulan. Kalau tidak ada matahari, manusia tidak akan bisa hidup. Jadi juga kalau tidak ada bulan di malam hari gelap-gelap semua, sama saja manusia juga tidak bisa menikmati indahnya alam. Wa zayyanaha bin nujumi. Selain matahari dan bulan, maka di samping bulan ada bintang-bintang, jadi kelihatannya indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan juga bintang-bintang sebagai hiasan terhadap langit. Wa wada'aha as-sahaba wal ghuyuma alamataini. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sahab, awan, wal ghuyum. Ghuyum ini adalah awan yang tebal, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muqaddimah dari turunnya hujan. Pokoknya awan, ini tanda-tanda akan turun hujan. Diperkirakan akan turun hujan. Pokoknya awan. Kalau nggak ada awan, perakiraan cuaca mengatakan hari ini clear bersih, tidak ada turun hujan. Tapi kalau berawan, daerah ini berawan, selama sekian, diperkirakan akan turun hujan ringan sampai sedang di beberapa tempat. Ini tanda-tanda akan turunnya hujan. Wa basatal arda wa awda'al arzaq wan nabat. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan bumi ini, kemudian diletakkan di situ al-arzaq. Al-arzaq di situ adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak rezeki Allah sudah siapkan di muka bumi, di bumi ini. Wan nabat, tumbuh-tumbuhannya ada yang daunnya bisa dimakan, ada yang buahnya bisa dimakan, ada yang buahnya bisa dimakan masih muda, ada yang tidak bisa dimakan ketika muda tapi harus menunggu matang, ada juga yang dimakan setengah matang.
udah nggak enak, matang nggak enak, yang enak setengah matang. Berwarna-warni. Tanahnya sama, rasanya beda-beda. Nanam tomat yang rasanya manis atau masam, bersebelahan dengan cabai yang rasanya pedas. Pedas nggak kira-kira campur? Nanam cabai sama tomat aja. Kalau kita makan cabai, udah rasa tomat. Atau makan tomat rasa cabai. Kira-kira ada tomat rasa cabai ada nggak? Nggak ada ini. Cabai rasa tomat nggak ada. Nanam durian yang manis, di sampingnya buah kedondong. Ya buah kedondongnya seperti itu. Tidak terpengaruh karena duriannya besar, kemudian kedondongnya ikut jadi besar. Nggak ada. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam ini sudah seimbang, luar biasa. Jadi ya, pohonnya tinggi-tinggi, besar-besar, buahnya kecil-kecil. Kecuali ada beberapa pohon-pohonan yang buahnya yang tinggi-tinggi itu besar. Ada sebuah kisah bahwa seseorang mengatakan, kenapa ya pohon buah ini, pohonnya besar, buahnya kecil-kecil. Dia berteduh di situ menjadi nyaman. Nah, suatu saat dia berteduh di pohon yang buahnya besar. Ternyata buahnya kejatuhan, jatuh. Dia mengatakan, ya, amalku tunggu adiknya. Kalau sekiranya pohon ini jadikan buahnya besar-besar, maka saya akan ketiban buahnya yang besar dan bisa melukai saya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi dan langit dilengkapi dengan berbagai macam keperluan untuk manusia ini. Wa bassa fiha min kulli dabbatin ayah. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala melengkapi dengan hewan-hewan yang ada. Ada hewan-hewan yang bisa dimanfaatkan dagingnya, ada yang bisa dimanfaatkan kulitnya, ada yang bisa dimanfaatkan tenaganya, ada yang bisa dimanfaatkan taringnya, ada yang bisa dimanfaatkan tulangnya. Wa ja'ala fiha al-jibala awtadan. Allah Subhanahu Wa Taala menyeimbangkan dunia ini dengan ciptakannya paku bumi, gunung. Misalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bumi ini seimbang, tidak terguncang. Wasubulan fijaja. Allah juga menciptakan selain bumi ada sungai, ada lembah, ada daerah dataran tinggi, ada dataran rendah. Kalau semua rendah, tidak indah. Allah menciptakan dataran yang tinggi, kelembabannya berbeda-beda, tanamannya pun berbeda-beda, derajat ke cuacanya juga beda-beda. Ada yang panas sekali, ada yang dingin, ada juga yang sedang seperti Indonesia ini. Ada juga yang daerahnya kering, tidak ada keringat, seperti di Timur Tengah dan lain. Sehingga ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luar biasa yang harus kita tadaburi, kita syukuri. Wa ajra fiha al-anhar wal bihar. Jadi juga Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan anhar, sungai, dan bihar dan lautan. Buminya sama, lautnya juga di bumi, air sungai juga di bumi. Jadi airnya tidak semuanya asin. Termasuk ikannya juga asin. Kita nangkap ikan di laut, kemudian tidak perlu memberi garam. Tidak ada. Jadi justru yang dibikin ikan asin itu ikan apa? Ikan darat, ya? Ikan sungai yang dijadikan ikan asin. Jadi ikan yang ada di laut tidak perlu
dikasih garam juga. Itu kata Imam Rahimani wa rahimahullah. Wafajjar fiha al-anhar min al-ahjari dalalatan ala wahdaniyah. Ini semuanya menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azimi qudratihi, dan agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu huwa Allahul wahidul qahhar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang ahad, yang qahhar, yang maha menguasa. Wa bayyana bi khalqihi as-samawati wal ard wa annahu khaliqu kulli syai'. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa Dia adalah khaliqus samawati wal ard. Dialah yang menguasai, dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Itu kata Imam Rahimani wa rahimahullah. Ini beberapa hal nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang insyaallah nanti akan kita sampaikan tentang dalil-dalil atau hadis-hadis yang menunjukkan tentang apa yang kita sampaikan. Sangat luar biasa. Diriwayatkan Imam Muslim. Di situ disebutkan tentang kapan diciptakan tanah ini, kapan diciptakan gunung, kapan diciptakan pohon-pohonan, kapan diciptakannya cahaya, kapan diciptakannya binatang-binatang melata, dan kapan diciptakan manusia. InsyaAllah nanti akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Baik, barangkali ada yang bertanya atau menanggapi, atau mungkin ada yang menambah kita foto, silakan. Bolehkah manusia itu menerima pujian? Yang enggak boleh adalah minta dipuji. Orang mau memuji orang, tidak, itu urusan mereka. Jadi orang beriman itu adalah orang yang bertakwa itu, dipuji atau tidak dipuji tetap saja dia beramal. Tidak ada pengaruhnya. Jika dipuji atau tidak dipuji. Kalau ada pengaruhnya, ini bahaya. Jadi ikhlas itu adalah idza stawat bainal madhi wasyatm. Orang yang ikhlas itu adalah manakala dia mampu menerima pujian dan celaan. Jadi apabila dia mampu menerima mengatasi celaan dan pujian itulah ikhlas. Jadi kalau dia tidak mampu, berarti orang yang ingin selalu dipuji gitu ya. Bolehkah kita mau? Boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Tidak. Boleh, silakan. Ya lah, saya bangga dengan dia. Apalagi seorang guru atau dosen harus selalu memberikan apresiasi kepada muridnya. Demikian juga orang tua memberikan pujian kepada anaknya. Iya, jadi pujian milik Allah Subhanahu wa taala itu adalah dialah yang berhak dipuji karena Allah Subhanahu wa taala. Jika semakin memujinya Allah Subhanahu wa taala akan biasa memberikan karunia, memberikan keberkahannya kepada kita, karena dialah yang berhak untuk dipuji. Kalau manusia kan tidak. Ya kalau dipuji dia baik, kalau tidak dipuji tidak baik ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dipuji ataupun dipuji, tidak akan pernah turun jabatannya sebagai Tuhan. Dia tetap Tuhan. Jadi semakin banyak kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin sayang dengan kita. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang yang selalu berbuat kebajikan, Allah pun akan memberikan pahalanya yang besar. Yang enggak boleh dari manusia itu adalah selalu ingin dipuji. Jadi, kalau kita memuji ya foto silakan, tapi jangan terlalu berlebihan. Kita misalnya mengatakan bahwa saya tahu bahwa di tempat ini itu ada orang-orang yang sangat luar biasa memberikan hartanya, terbanya
terhadap masjid, semangat terhadap masjid, semangat terhadap ini semua ini. Saya sangat kagum dengan dia, saya bangga dengan dia misalnya. Ini patut kita inikan supaya orang lain menirunya. Bagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, siapa yang hari ini berimbang, siapa yang hari ini, itu dalam rangka untuk memberikan contoh kepada yang lain. Rasulullah memuji Abu Bakar As-Siddiq, memuji para sahabat-sahabatnya, mengatakan kalau sekiranya imannya Abu Bakar As-Siddiq iman dengan iman seluruh umat manusia, maka imannya Abu Bakar As-Siddiq itu lebih berat dibanding. Ini pujian Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, Khalid bin Walid wa Sayfullahil Maslul. Khalid bin Walid adalah pedang Allah yang senantiasa terlurus. Apakah dengan itu para sahabat-sahabat itu kemudian menjadi bangga? Tidak, biasa-biasa. Baik, ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum seperti akhiri besok murojaahnya. Kalau giliran murojaah hafalan tidak ada semua gitu. Aduh. Kalau hafalan besok tiba-tiba nggak ada. Tinggal 50 orang ya. Biasanya yang hadir ada 100 orang, tinggal 50 orang. Bahkan pernah 40 orang, 4 orang. Hafal atau tidak hafal, kalau bisa, kalau tidak ada uzur, tetap hadir. Kita murojaah hafal. Murojaah hafal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.